Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, sesungguhnya segala puja dan puji itu hanyalah milik Allah. Jadi ketika kita melihat segala sesuatu yang bagus, buru-buru nyadarin diri kalau itu ada yang menciptakan. Misalnya cowok lagi nongkrong lewat cewek cakep banget. Ada yang cakep nggak di sini? Ah? Banyak. Itu yang ngomong gurunya. Ya artinya bagaimana guru di sini betul-betul memperhatikan, melihat dengan sisi yang positif ya Pak. Orang saya juga ngelihat cakep-cakep Pak, nih Masya Allah ya Allah, sayang lu masih SMA. Niat lagi nih. Tuh kan? Oh iya enggak. Ikut campur melulu? Iya enggak. Baik, segala sesuatu pujian dikembalikan kepada Allah. Insya Allah kalau kepada Allah segala sesuatunya akan selamat. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammadin. Mana sholawatnya? Woi anak muda. Gini. Ini gua harus ulang berkali-kali nih. Ketika lo nulis nama Muhammad, biasanya di belakangnya ada tulisan apa? S-A-W. Kalau yang nggak ngerti bacanya dia bilang Muhammad Saw. Ini Muhammad Rasul dengan titel kenabian dan kerasulan beliau, yang berarti kalau kita menulisnya saja sudah menyertai dengan SAW, berarti menyebutnya juga jangan lupa Muhammad. Cakep, itu baru dahsyat. Ini SMA 5 ya? Hah? Iya 104 ditambahin jadi berapa? Bisa aja ngelesnya nih. 104 jadi berapa coba? Kok 25 dari mana? Oh terus bagi 4. Oh, kita kalau ngomong sama guru geografi begitu. Artinya begini, sesuatu yang sempit bisa jadi luas. Nah, karena beliau suka ngukur terus, ngukur masalah tadi. Kita doakan guru-guru kita yang luar biasa ini senantiasa dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita pengen ngomong jujur, nih ya, ini sebelum kita mengarah ke pembicaraan yang tadi, kira-kira kalau bukan karena guru, kalian bakal punya ilmu nggak? Tidak. Dan terus terang, saya sampai sekarang sangat tidak setuju dengan lagu yang judulnya Pahlawan Tanpa. Kesian tuh Pak. Bapak pengawas mana Bapak pengawas? Pak pengawas? Dari dinas. Bapak pengawas yang diawas oleh Allah? Mana? Loh iya, setiap yang mengawasi pasti diawasi oleh Allah juga kan begitu. Ya kan? Supaya titel itu ya akhirnya membuat kita juga sadar bahwa kita diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk si Jeffrey diawasi juga oleh Allah. Terus terang saya tidak setuju atau kurang setujulah dengan lagu yang judulnya Pahlawan Tanpa Tanda Jasa. Kesian akhirnya gurunya kagak dapat jasa melulu. Dari dulu sampai sekarang, padahal perjuangan guru tuh luar biasa loh. Tidak akan mungkin lahir seorang Jeffrey tanpa gurunya. Artinya orang-orang cerdas yang ada di dunia ini, yang dulu sampai yang sekarang, ya, yang telah berbuat maupun yang sedang akan berbuat tanpa guru, tidak akan mungkin mereka jadi seperti itu. Tepuk tangan buat guru dong. Tepuk tangan, aplaus secara zahiriah. Tapi secara hakikatiah dan batiniah adalah apa? Kita angkat tangan, doa, mudah-mudahan guru kita hatinya diterentampal oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan cuma perkara hati tentram, perutnya juga tentram, kan begitu. Iya susah kalau gajiannya telat kan repot juga tuh guru. Ya, Bu ya. Nanti begitu datang ngajar mukanya merem juga, pusing juga kan kesian. Tawa aja loh. Ini yang belah sini rese nih. Oke, Jai. Oke Coy, jawabannya nah, sama gua aja, mau guru lu jangan. Tapi begitu guru manggil, diajarin jawab lu, jangan. Oke, ngomong-ngomong soal ilmu. Ya, soal ilmu aja gimana? Bicara soal ilmu. Ilmu itu kan memiliki sifat membangun. Gitu ya. Jadi secara garis besar, secara mendasar, ilmu itu punya sifat membangun. Bukan merusak. Tapi kok ada ilmu-ilmu misalnya belajar membuat bom, merakit bom. Itu tinggal kualitas
kemanusiaannya. Ini bicara kepada individualitas. Iya. Individu manusianya bukan ilmunya. Ilmu apapun ketika digunakan dengan niat adalah untuk membangun, maka akan menjadi sesuatu hal yang sangat luar biasa. Kalau kita ngomongin perkara jihad, ini akan menjadi perkara yang kontroversi, Fit. Ya. Kalau untuk pelajar gimana, Uje? Kalau untuk belajar, jihadnya mereka nuntut ilmu. Ya. Apalagi seusia mereka sekarang. Aduh, nggak usah pikirin macem-macem, udah lo konsen aja nuntut ilmu. Sekarang begini, ketika kalian selesai keluar dari tempat ini bukan berarti selesai menuntut ilmu, Fit. Karena utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Artinya tuntutlah ilmu, carilah ilmu dari buayan sampai liang lahat. Meskipun nanti kalian harus selesai S1, S2, S3, S tong-tong, S doger segala macam. Kemarin saya mau ngambil S3, Fit. Ah, terus? Iya, begitu saya mau ngambil S3, pasti buka kulkasnya, S-nya tinggal 1. Maaf, Pak. Ya beginilah Iya, saya iya, dengan oke. kebodohannya. Iya. Jadi gitu, jihadnya sekarang kalian adalah menuntut ilmu. Tujuannya apa? Mumpung otak masih cerdas, memori masih banyak yang kosong. Ibarat kata handphone nih, memorinya berapa nih? Iya. Handphone paling gede memori berapa sih? 32 giga, ya kan? Ini berapa giga, berapa juta gigabit Allah Subhanahu wa taala tanamkan di dalam otak kita. Ini mumpung masih encer, masih banyak bisa bikin folder-folder di otak. Cuma jangan ngasih folder yang macem-macem. Biasa Pak, yang namanya anak muda kan tahu sendiri. Wah, yang ngalamin lah, saya ngalamin. Ya. Artinya pengalaman itu belum lama saya alamin ya. Buat orang yang suka baca Quran ya. Dan buat orang yang rajin menuntut ilmu, ini bukan perkara-perkara yang aneh. Kenapa menjadi aneh? Ada dua. Yang pertama, ketika dia tidak paham dan dia tidak mengerti akan ilmu itu. Yang kedua, kenapa jadi aneh? Sebagai peningkatan kualitas iman yang senantiasa takjub dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Iya, Uje. Iya, Fit. Sekarang gini nih Uje, ya kan? Sekarang memang teknologi udah begitu canggih. Ya, betul. Anak-anak muda ini sekarang juga gampang untuk mendapatkan informasi dari mana-mana aja. Oh iya, ya. Fit. Baik itu gurunya, ya Iya. tidak hanya di sekolah, di luar Betul. juga. Nah sekarang yang bahaya nih Uje saat ini, ada orang-orang yang di luar yang mengemas Islam begitu indah ya gitu ya. Sehingga anak-anak ini bisa salah absorb, salah serap gitu. Iya. Dengan masalah, dengan kata kunci adalah jihad. Ya kan, jihad itu kita ketahui bahwa jihad itu makna luasnya adalah segala sesuatu yang kita lakukan semata-mata untuk perjuangan di jalan Allah, Iya. itu jihad. Ya, Ya kan? ada satu lagi jihad yang lain. Apa satu lagi? Jihad Fahira. Jihad Fahira itu. Itu nggak enak sama primus ya. Nah sekarang kalau kita bicara mengenai jihad secara khusus kan ada orang bilang tadi adalah jihad yang secara khusus adalah 1 lawan 1 berperang gitu. Nah sekarang kalau untuk pelajar ini kenapa kok begitu penting mereka jihad itu dalam hal untuk mencari ilmu? Kenapa begitu Oke. penting untuk mereka? Gini. Kenapa nggak mereka perang aja langsung? Udah jangan. Nah ya ini dia makanya. Kalau semua Ini kan anak- untuk mengkonfrontir pemikiran Iya, yang lain nih Uje. betul. Gimana Uje? Di dalam Al-Quran, surat At-Taubah kalau nggak salah Ustaz Zakiyah, ayat 122. Di situ memang ada perintah untuk pergi berangkat ke medan perang. Tapi kan itu di masa perang. Di negeri ini apakah ada masa perang? Kira-kira di negeri ini lagi perang apa enggak? Tidak ada, justru kita ini punya sifat berperan untuk membangun bangsa. Nah, dalam surat At-Taubah ayat 122 itu perintahnya adalah apa? Jangan semua pergi ke medan perang. Kenapa tidak sebagian dari kalian menambah wawasan, menambah ilmu pengetahuan, menuntut ilmu? Nah itulah. Kalau kita bicara asal kata jihad, Fit, kalau kita bicara asal kata jihad, jihad itu artinya adalah bersungguh-sungguh. Gitu. Jadi tidak ada salahnya seusia kalian betul-betul sekarang ini bersungguh-sungguh untuk menuntut ilmu, khususnya untuk ujian nanti yang kurang lebih seminggu lagi bakal dihadapin. Iya, baik. Gitu. Ya, terima kasih banyak Uje. Subhanallah, yang tadi baru saja kita saksikan adalah sebuah pemandangan di perairan laut di Cenote Angelita, Meksiko, di mana di dalam laut itu terdapat sungai. Dan buat orang sekarang ini
banyak yang terkaget-kaget, tapi seharusnya kita umat Islam kita nggak harus heran karena itu sebenarnya sudah ada ribuan tahun, itu sudah dituliskan di dalam Al-Qur'an. 1500 tahun yang lalu sudah Allahu dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa Allahu taala Akbar. lewat Quran. Allahu Sebetulnya begini Fit, buat orang yang suka baca Quran, ya. Dan buat orang yang rajin menuntut ilmu, ini bukan perkara-perkara yang aneh. Kenapa menjadi aneh? Ada dua. Yang pertama, ketika dia tidak faham dan dia tidak mengerti akan ilmu itu. Yang kedua, kenapa jadi aneh? Sebagai peningkatan kualitas iman yang senantiasa takjub dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Jadi keheranan itu ada dua. Keheranan sebab tidak berilmu. Yang kedua adalah keheranan sebab takjub dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Sekarang gini deh, nggak usah jauh-jauh bicara laut, ya. Pernah ngerasain nggak sekali waktu jalan di tol yang tadinya tidak hujan, tiba-tiba kita masuk dalam area yang hujan besar. Ya kan? Di sana nggak hujan. Begitu kita masuk, hujan. Nggak beberapa lama kita keluar, kagak hujan lagi. Coba deh berhenti. Berhenti, turun, taruh setengah badannya di hujan, setengah badannya kagak. Iseng amat. Bukannya lah. Oh iya iya iya. Bukannya iseng. Iya. Serius. Ntar dikira begini. Bukan. Itulah buat orang yang tidak menuntut ilmu akan terkesan aneh. Tapi buat orang yang pengen merasakan keajaiban, ketajuban. Iya. Sebuah ilmu adalah seperti itu. Subhanallah. Duduk, berdiri aja gini, setengah hujan, setengah kagak. Ya. Datang ambulan, masuk rumah sakit jiwa langsung. Jadi tidak ada yang aneh. Iya, Bagi iya. Allah itu tidak aneh. Ketika kita bicara 7 keajaiban dunia apa aja? Macam-macam. Piramid. Borobudur. Itu mah STD, standar, bukan keajaiban dunia. Itu cuma keajaiban tukang yang bangun. Kalau kita pengen tahu keajaiban dunia, nggak usah jauh-jauh, menengok ke dalam diri kita. Lihat mata, ada berapa makhluk di dalamnya. Ada kornea, ada bulu, ada saraf. Itu kalau nggak nyatu nggak jadi mata. Dia punya fokus yang dahsyat, bisa memandang secara jauh, bisa memandang secara dekat. Itu keajaiban dunia. Lihat telinga, Allahu Akbar, ada gendangnya. Tapi gendangnya jangan dipukul. Bukan seperti gendang yang biasa, budeg lu ntar. Bagaimana lidah, Masya Allah. Ini lidah, ya, lentur. Kemudian di sini mampu merasakan berbagai macam rasa. Itu keajaiban. Ya. Ada orang punya harta banyak, paling kaya sedunia. Tapi lidahnya nggak bisa ngerasain apa-apa. Punya nikmat apa dia? Meskipun punya uang banyak. Tidak bisa. Makanya adik-adik sayang, cakep, pinter. Yuk buka surat Ar-Rahman ayat 13. Apa? Ibu-ibu, bawa Qurannya Bu. Ibu-ibu, tangning nungning nangning kleng. Ayo, surat Ar-Rahman ayat 13. Ayo. Ibu guru apa? Ibu guru bahasa Perancis. Ibu guru bahasa Perancis tahu ayat 13 apa? Fabi ayi ala rabbikuma tukadziban. Subhanallah. Ibu guru Perancis, Masya Allah. Ibu asalnya dari Peranakan Ciamis, Perancis? Ya? Oh dari Medan? Oh ini orang Medan, ini Nasution. Sama-sama orang Medan, abis ini ngobrol ya. Babi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Artinya apa? Lalu nikmat Allah yang mana lagi yang kamu akan dustakan? Allah mulai pada angka ke-13. Oke, kita terusin. Pada ayat 13, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Artinya apa? Lalu nikmat Allah yang mana lagi yang kamu akan dustakan? Allah mulai pada angka ke-13. Kenapa angka 13? Angka 13 suka dibilang angka sial sama manusia. Tuh. Ini mah ilmu akal-akalan nih, Fit. Ilmu disambung-sambungin.
Ya. Angka 13 itu angka yang selalu dibilang sial. Lihat kursi pesawat, ada angka 13. Gedung? Hotel, gedung kagak ada. Allah tanya tuh, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, nikmat Allah mana lagi yang kamu dustakan? Dan berapa kali diulang oleh Allah dalam surat Ar-Rahman? Iya, berkali-kalinya berapa Ibu Perancis? Ya. Ayo, ada yang tahu nggak lo? Yang di atas sayang, cakep, pinter. Berapa kali Allah ulang? 31. 31. 1331 dibulak-balik tuh. Kalau Ustaz Hayat sering baca Quran beliau. Makanya tahu banget ya urusan ngajarin Quran bagaimana yang bagus. Beliau itu orangnya. Ya. Jadi dimulai dari angka 13, kemudian sebanyak 31 kali Allah ulang. Allah tanya sama manusia. Jadi begitu, Fit. Subhanallah. Terima kasih, silakan ada yang mau bertanya. Mungkin ibu gurunya atau bapak gurunya. Sebentar, baik. Ibu-ibu dulu ya Pak ya, silakan. Ibu guru, silakan. Ini gak enak nih berdiri sendirian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sri Nuryanti. Saya guru dari SMA 104, Pak. Saya mengajar bidang studi bahasa Indonesia. Yang akan saya tanyakan kepada Ustadz Uje nih, katanya Ustadz, guru itu adalah pekerjaan yang mulia. Mungkin Ustadz setuju ya. Nah, ternyata saya berpikir bahwa kalau memang guru pekerjaan mulia berarti dengan saya mengajar, mendidik siswa-siswi di sini, berarti saya juga sudah ikut berjihad ya Pak Ustadz ya. Nah, tapi ternyata dalam pelaksanaannya saya juga mengalami sedikit kendala. Jadi kadang-kadang di kelas nih ada siswa yang bisa dikatain ya Pak Ustadz ya, bandel banget dah. Lah, ngapa begitu? Bandel sekali ya Bu ya, iya. Dibilangin susah Pak Ustadz. Jadi udah dikasih tahu, jangan begini nak, susah. Kalau kita bayain nih Ustadz, dia ngelunjak Ustadz. Giliran kita galakin, nah ini guru galak bener sih katanya begitu. Jadi maksudnya Ibu kira-kira apa Bu? Pertanyaannya? Jadi mungkin Ustadz punya metode bagaimana cara mendidik supaya akhlak siswa-siswi saya ini menjadi lebih baik. Barangkali ada metode mendidik dan pengajaran. Mungkin juga mohon Pak Arif juga barangkali bisa memberikan masukan buat saya biar saya bisa menjadi guru yang lebih baik lagi. Amin. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Sri. Bu Je. Boleh saya berdiri? Mohon maaf Pak Dokter. Ya, sekaligus kesimpulan yang akan menutup pertemuan kita hari ini. Ibu boleh saya tambahin? Mohon maaf, sama sebetulnya seperti berdakwah. Kenapa banyak pilihan ustadz-ustadz sekarang lebih berdakwah di luar masjid ketimbang di dalam masjid? Karena insya Allah kalau di dalam masjid orangnya sudah soleh-soleh. Artinya kalau kita menanam sesuatu di tanah basah tidak tumbuh, aneh. Ya, menanamlah di tanah kering, ketika dia tumbuh luar biasa. Tidak tumbuh pun orang maklum. Justru tantangan itu yang akan membuat kita semakin cerdas, semakin berpengalaman ketika kita menghadapi kepada mereka orang-orang yang sebetulnya secara umum tidak diinginkan. Kenapa Allah Subhanahu wa taala memanjangkan usia Abu Jahal? Karena Abu Jahal itu ibarat mata pisau, mata asah bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau tidak ada Abu Jahal tidak tertantang Rasul. Tidak ada Abu Lahab, mana pengalaman Rasul di dalam berdakwah? Tidak, makanya dipanjangkan usia Abu Jahal, Ibu. Ya, tapi bukan berarti anak-anak yang Badung Abu Jahal, bukan. Bukan, tidak, ya. Tidak. Tapi saya pikir insya Allah Ibu sudah sangat luar biasa sabar pasti ya. Itu curhat loh, nggak apa-apa ya, manusiawi. Karena biar bagaimanapun guru-guru kalian adalah manusia yang punya perasaan. Saya percaya bahwa kalian juga adalah orang-orang yang sangat ngerti dan berusaha untuk tetap mengerti dengan guru-guru kalian. Kalau kalian mau sukses dunia akhirat dalam perkara ilmu, cuma dua. Yang pertama, jangan pernah melupakan orang tua yang sudah mati-matian nyari nafkah buat kalian. Karena kalian tidak pernah tahu kondisi orang tua kalian. Di saat kalian harus bayar ini, bayar itu, jangan-jangan orang tua kalian lagi nggak punya duit, tapi harus memaksakan diri punya duit. Bisa jadi jual motor, bisa jadi minjem sama tetangga, yang harus dengan muka malu dan wajah malu, ngebela-belain untuk anak. Tuh orang tua kalian.
Kalau sampai didurhakai dengan apa? Teledor menuntut ilmu, sama artinya kita menyakiti hati mereka. Yang kedua, kalau mau berkah dalam perkara ilmu, maka gurulah yang terbaik. Ya, cuma dua, cari ridho orang tua, cari ridho guru, insya Allah bibarakah hidup dengan keberkahan yang banyak. Amin ya rabbal alamin.